Febianti dari Komisi 11, beliau sengaja hari ini mengundang OJK untuk memberikan sosialisasi tentang bahayanya lembaga keuangan yang ilegal. Terutama juga mungkin masyarakat harus tahu kerugian ketika dia melakukan pinjaman online ataupun bank emok yang tadi disebutkan. Tetapi memang OJK ini hanya bisa memberikan edukasi seperti itu. Nah, ke depan tentunya saya berharap ketika ada sosialisasi seperti ini, hadirkanlah lembaga-lembaga keuangan pemerintah yang sah yang kemudian bisa memberikan sebuah solusi kepada masyarakat Karawang. Karena urusannya masyarakat Karawang ini kan urusannya kepentingan ekonomi. Jadi pemerintah juga harus hadir ketika ojol kemudian bank emok merugikan masyarakat Karawang. Tentunya ini harus disikapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Seperti apa solusinya? Edukasi sudah dilakukan oleh OJK, masyarakat sudah paham. Tetapi kalau tidak dihadirkan solusi ya akan sama saja nanti ke depannya. Begitu ya. Sama nggak dengan baling, Mbak? Bank keliling? Sama. Baling itu kan apalagi hari ini kita dapat pinjaman dipotong hari ini, besok tiap hari harus sudah setor. Nah, ini juga mungkin secara legalnya dia ilegal. Oke, makasih Pemerintah banyak. Karawang apakah akan ada rencana untuk pemberantasan bank emok nih Pak? Sementara pemerintah Karawang baru bisa memfasilitasi di bidang sektor ekonomi kerakyatan. Jadi hari ini ada sekitar 30 miliar dari pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada masyarakat Karawang melalui usaha kelompok. Misalnya ada yang usaha kelompok dagang atau menjahit atau pengrajin, itu bisa mengajukan ke pemerintah daerah dan diberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana, tidak lagi dalam bentuk uang. Caranya tinggal datang ke dinas koperasi, mengajukan, silakan tanya di dinas koperasi. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Ketua, makasih. Ini nomor usul. Pribadi. Ya, oke, saya katanya nomor usul. Saya kan juga ini ya. Masih ingat namanya sama? Oh, udah. Jadi dulu mah dia punya helm. Kita dulu zaman motor ya. Helmnya kayak musikan. Dimodif. Ya, malam juga. Ya. Wawan Kurniawan, Septiansa, bawa yang kecil ya dulu malam-malam kan? Sapa dulu. Oke, ya. Oh iya. Masih lama. Ibu tuanya. PKR. Saya udah gede. Udah gede. 2 hari udah apa-apa. Stoknya banyak. Abu S. Abu S. Sanusi. Ya, 1, 2. Abu S. Satu, dua. Lagi Pak Jin, 1, 2. Nahrudin, Eti Roheti, Oproviko, Nahrudin, Eti Roheti, Oproviko, Dede Novita Sari S, Haji Yuli Yuliati, Haji Adi Mulyadi, Juli Jenal Abidin, Saiful Al-Bahri, di Jawa Tengah juga ada, di Sumatera juga ada cerita, di seluruh Indonesia sebetulnya ada cerita kelompok seperti itu yang sama. Tapi kenapa emok? Karena ibu
ibu-ibu. Cuman kunaon tebang lesehan. Kunaon tebang di Jawa orang bang silananya. Kunaon pamena ngan disebut Bang Emok. Sabab sababnya anu loba menggunakan produk ini di Jawa Barat. Anu rame, anu diupload di YouTube, kayak ibu-ibu yang search di YouTube itu di Jawa Barat. Di Jawa Tengah mah ada ayam. Saya Bang Lesehan merasakan jarang, tapi Emok yang mengemuka. Karena Jawa Barat yang memang kalau dilihat di tahun 2019 Bu, itu gapnya antara literasi dan inklusi, nanti saya jelaskan, tinggi. Jadi yang menggunakan banyak, yang pahamnya cuma sedikit. Gitu. Jadi asal nyilmu memang kayak. Nah itu Jawa Barat itu. Buktinya apa? Emok. Ya, udah bahasa Sunda Emok mah. Bukan di Jawa Tengah, bukan di Sumatera. Bang Ketek lah, ramenya di kelek sibuk tabungan kan keleknya Bang Ketek atau lesehan ya Bang Lesehan. Tapi kenapa Emok? Karena Jawa Barat memang unik. Tingkat penggunaan produk jasa keuangannya tinggi, hampir 90%, yang pahamnya hanya 36% 2019. Saya yakin 2022 ini dengan adanya peningkatan, alhamdulillah lah atas dukungan dari Ibu Vera juga dengan industri keuangan kita bekerja sama dengan OJK terus-terusan memberikan edukasi ke masyarakat. Salah satunya ini. Kalau saya setiap sosialisasi selalu bilang, yang hadir di sini itu bukan peserta sosialisasi, tapi agen literasi keuangan. Pak Lurah, Ibu PKK dan lain sebagainya, itu bukan untuk ditelan sendiri hasil dari sosialisasi dengan OJK dan Ibu Vera. Saya paham, jangan Pak. Tularkan ke keluarga, tularkan ke tetangga, tularkan ke masyarakat sekitar bahwa hati ini. Jadi peserta ini bukan hanya di sini saja. Dari 1 orang bisa 10 orang nyebar, 10 orang nyebar lagi. Nah itu yang diharapkan. Kalau kami mengumpulkan sekian juta penduduk Karawang ya capek. Tapi dengan agen-agen literasi keuangan yang pada pintar-pintar nanti setelah sosialisasi ini, insya Allah literasi keuangan di Jawa Barat akan makin meningkat lagi, terutama di Karawang. Tepuk tangan ya. Mudah-mudahan bisa ini. Nah ini ya, Bang Emok itu fenomenanya Jawa Barat. Ada juga yang terakhir Bang Lili yang umurnya luar biasa. Nah, sekilas terkait Bang Emok sebetulnya adalah tugas bapak-bapak ini, ibu-ibu ini semuanya, jangan melakukan tindakan represif terhadap pelaku-pelaku atau industri-industri keuangan ataupun lembaga keuangan. Represif itu artinya biasanya di daerah salah satu di daerah di Sukabumi sana ada, saya pernah diundang juga, itu sampai LSM Jawa nggak boleh ada yang lagi ditolak ya, bro berapa lagi gitu kan. Nah itu bukan tugasnya bapak-bapak ibu, biarkan yang menerbitkan itu OJK, koperasi, kalau nggak ada hubungannya koperasi, kepolisian gitu. Tugasnya bapak ibu adalah dari kelompok ini hindari untuk tidak meminjam kalau tidak butuh, hindari meminjam kalau tidak mampu, dua aja. Karena coba next slide-nya ada saya contohkan. Ini yang viral-viral ya, ada yang di sebut Karawang ada, tapi makanya habis Karawang jadi lokasi Sukabumi dan itu semua tiga-tiganya ada di sini yang cukup viral ya. Artinya memang daerah kalau dapil ibu tuh Karawang, Purwakarta sama Bekasi ya. Itu salah satu yang di highlight yang agak menjadi fenomena merajalela yang mengemuka ya. Nah ini berita-beritanya, kemudian lanjut. Nah ini dia. Definisi kredit kelompok. Jadi Bang Emok itu adalah sebetulnya ya. Ini kalau yang sudah di sini harus paham nih, bedakan antara Bang Emok atau kredit kelompok yang resmi dengan yang ilegal. Kredit kelompok dengan skema tanggung renteng. Bang Emok itu anggotanya berapa orang biasanya? Ada yang tahu? 10 orang. 10 orang ya. Lamun hiji teu mayar, salapan nanggung. Nah, kredit kelompok dengan skema tanggung renteng ya.
alias Bang Emo, ya kan? Kredit kelompok dengan skema tanggung renteng. Kalau satu orang tidak membayar, yang sisanya patungan untuk membayar, gitu kan Bu? Nah, sebetulnya ada dua hal yang menyebabkan kredit kelompok dengan skema tanggung renteng ini menjadi masalah. Pertama adalah ketika kuotanya itu hanya 9 orang, dasar atas 10, kumaha carana supaya penuh kuotanya jadi 10. Diakalan lah hiji ibu-ibu nu teu gaduh usaha, nu teu gaduh mampu, biar kuotanya cukup 10 orang, dipaksakeun. Nu 8 orang terang teu? Terang nggak orang dinya. Lingkungan lagi se-RT, se-RW gitu kan, 10 orang, 1 orang supaya kecip 10 orang supaya menang di Bang Emok, udahlah masukin 1 orang. Yang lain 9 orang punya usaha. Ya, ini kan ada lembaga-lembaga resmi juga yang menggunakan skema itu dengan bunga yang relatif rendah, misalkan PNM. Nah itu tuh bunganya jauh di rentenir, murah bisa. Nah dipaksakan seorang tidak berusaha, nggak terbuka usaha, tapi udahlah masuk aja. Sabulan mah, saminggu mah semangat kan yang masih kena sisa pencairan, melancarkan bayaran heula. 2 minggu bayaran kene, wani kene. Minggu katilu geus mulai manyun anu 8 urang. Anu saurang dibeudang ku 8 urang. Tungtungna pasea. Tanu meresahkan itu adalah yang itu. Ketika 1 orang, tugas ibu-ibu adalah, tugas bapak-bapak adalah memastikan bahwa kita memiliki usaha ketika mendapatkan kredit akan tumbuh pendapatan kita, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau misalkan harus terpaksa menggunakan kredit kelompok, misalkan kredit mesra dari BGW, kredit kelompok, jangan memaksakan 1 orang untuk memenuhi kuota padahal nggak punya usaha dan nggak mampu. Tugasnya itu boleh kok, boleh kredit mesra itu kredit kelompok, sama-sama tanggung renteng. Tapi ketika memaksakan diri, akibatnya seperti ini, jadi viral di mana-mana. Jadi kalau untuk penertiban bahwa bunganya diperkecil, analisis dari banknya harus ketat, tugas kami OJK, mungkin Ibu Vera juga mengawasi. Awas prakteknya bunganya rendahin segala macam. Kami tugasnya pemerintah dan lembaga kemudian DPR itu mengawasi hal itu. Tugas bapak-bapak ibu-ibu waspadai itu, jangan pinjam kalau tidak butuh. Jangan pinjam kalau tidak mampu. 2 aja bunyinya. Itu ya, Bang Emok itu jangan maksakan. Dan terus jangan dihalang-halangin juga kalau misalkan ada yang mau nagih nih dari yang resmi-resmi. Karena viral, karena bisa memproteksi, kurang manfaatkan. Halangan oleh Bang Loren nagih lebih ke BRI, lebih ke resmi-resmi. Oke, siaran Pak nagih. Jangan seperti itu karena hak orang lain. Ada yang mau bayar ya, yang ada mau bayar akan berdampak pada slik terang atau BI checking. Nah ya, kan blacklist upami temayar tuh blacklist. Jadi kalau misalkan memang mau bayar ya silakan aja bayar. Tapi kalau misalkan yang ilegal, proteksi aja, edukasi. Nah, palinter tidak boleh memakai kekerasan. Yang penting ini apa namanya bisa sosialisasi kepada masyarakat sekitar tadi ya, terutama yang dari kepala desa. Oke, sudah paham ya kredit kelompok dengan skema tanggung renteng adalah Bang Emok. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi, hati-hati bunganya perhatikan. Nah ini yang menyalurkan kredit kelompok nih, ada BTPN Syariah, ada BJB dengan mesranya, ada BPR juga ada, modal Ventura ya, MBK segala macam, PNM, hubungan ahli Spider, Amarta, BTPN koperasi, bukan diawasi OJK ya, ada Bank Wakaf juga itu sama dengan kelompok. Lanjut. Nah ini meningkatnya keterampilan karena setiap minggu ketemu, kemudian juga pembiayaan modalnya tanpa agunan, tumbuhnya budaya menabung dan nabung tiap minggu, kemudian meningkatnya kompetensi kewirausahaan karena ada pembinaan setiap minggu ya, kita kumpulan, itu kan dibina. Nah seorang tehan atau gaduh usaha mencing kita mayar untuk pas ya. Ulah logika itu lah, jangan sampai memaksakan dirinya gaduh usaha karena itu bunganya relatif besar, jadi harus diimbangi dengan pendapatan yang meningkat. Gitu. Kalau nggak pendapatan meningkat, akan menjadi beban terus. Kecuali pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang punya pendapatan setiap bulan, kalau di rumah dan penghasilannya itu aja gitu. Sekitar 30% maksimal boleh. Tapi kalau untuk usaha ya harus tunggu, jangan yang konsumtif.
Oke, lanjut yang kali next. Ini ya nama yang setiap minggu dan lain-lain. Lanjut. Kemudian sudah lanjut saja. Nah ini skema kalkulatornya udah tahu ya. Yang satu tunggak, yang lain bayar. Terus lanjut sudah.